Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang tokoh pembaruan Islam Ibnu Taimiyah. Nama asli dari Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Abu al-Abbas Ibnu Abdul al-Halim bin al-Imam Majduddin Abil Barakat Abdul al-Salam bin Muhammad bin Khudlar Ali bin Taimiyah al-Harani al-Hambali. Ibnu Taimiyah lahir pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi di kota Haran, yaitu daerah di bagian tenggara negeri Syam, tepatnya di Pulau Amr antara sungai Tigris dan Eufrat. Ibnu Taimiyah dibesarkan dari keluarga ulama dan cendekia Syria yang setia pada agama Puritan dan menganut mazhab Hanbali. Kakeknya merupakan ulama dan pengkaji agama terkemuka di Baghdad, sebuah ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Ayahnya pun seorang kepala sekolah ilmu hadis terkemuka di Damaskus, berbatasan dengan Haran yang menjadi basis perpindahan keluarganya setelah bangsa Mongol menjajah negeri itu. Selain berprofesi sebagai guru, ayahnya merupakan seorang syekh, khatib, dan hakim di kotanya. Pada tahun 1268 Masehi, Ibnu Taimiyah dibawa mengungsi oleh keluarganya dan melarikan diri ke Damaskus. Karena pada waktu itu, bertepatan ketika bangsa Mongolia menyerang secara besar-besaran kota kelahiran Ibnu Taimiyah, bangsa Mongol memusnahkan kekayaan intelektual muslim serta metropolitan yang berpusat di Baghdad. Olehnya, seluruh intelektual dibakar dan dibuang ke sungai Tigris. Saat berhijrah, meskipun dengan situasi yang genting, pada waktu itu mereka juga tak mau meninggalkan perpustakaan mereka yang merupakan satu-satunya warisan ilmiah. Mereka tidak mau meninggalkan meski mereka menanggung kepayahan dan kesulitan sebagai risikonya. Untuk pendidikan, Ibnu Taimiyah tumbuh berkembang di kalangan keluarga yang berpendidikan tinggi. Berkat keuletannya dalam meraih ilmu, di usia muda ia mampu menghafal Al-Quran, menamatkan sejumlah pelajaran seperti tafsir, hadis, fikih, matematika, dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-teman seperguruannya. Pada masa hidup Ibnu Taimiyah, kondisi Islam pada masa itu merupakan tanda kehancuran Baghdad. Banyaknya perpecahan dan pertikaian karena perbedaan pendapat, fanatisme terhadap suatu kelompok, ketertinggalan terhadap bangsa lain, yang pada akhirnya membuat ilmu pengetahuan mulai ditinggalkan dan memfokuskan diri pada batinia atau spiritual. Kondisi inilah yang menjadi gambaran latar belakang pemikiran Ibnu Taimiyah. Beliau muncul dalam situasi sosial politik Islam yang telah mencapai titik kronis. Berikut adalah latar belakang pemikirannya. Di bidang politik, Ibnu Taimiyah lahir di zaman di mana provinsi-provinsi di Baghdad memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad. Meskipun begitu, Ibnu Taimiyah lahir di kota yang dipimpin oleh sultan yang mementingkan ilmu pengetahuan dan bahkan memberikan penghargaan bagi pelajar yang berkontribusi. Di bidang sosial ekonomi, Ibnu Taimiyah hidup di dinasti Mamalik yang memiliki strata sosial atau lapisan masyarakat, yaitu golongan Mamalik, golongan pelajar, dan golongan pedagang dan borgos yang sangat merugikan masyarakat, terutama golongan pedagang dan borgos. Strata sosial inilah yang menjadi alasan Ibnu Taimiyah untuk berusaha melepaskan masyarakat dari belenggu fanatisme golongan. Di bidang pendidikan, pemerintah Mamalik mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang dimana hal ini menjadi alasan pesatnya ilmu pengetahuan di dinastinya. Pembangunan lembaga-lembaga pendidikan ini memberikan kesempatan Ibnu Taimiyah untuk belajar agama dan ilmu pengetahuan. Ibnu Taimiyah memiliki prinsip, yaitu menolak semua otoritas kecuali Al-Quran dan Sunnah. Prinsip tersebut memiliki kelebihan tersendiri. Di suatu sisi, prinsip tersebut membuat Ibnu Taimiyah sangat ketat bahkan radikal dalam menyikapi penyimpangan. Dan di sisi lainnya, prinsip tersebut membuat gagasan Ibnu Taimiyah terlihat terbuka terhadap pemikiran lain. Dalam kerja intelektual, menurut Ibnu Taimiyah yang diperlukan adalah kesepakatan bulat antara akal dan wahyu. Jadi, dalam hal ini, beliau menolak adanya bahasa figurasi untuk merasionalkan wahyu. Hal ini terkait dengan kedudukan sunnah sebagai pemberi penjelasan terbaik bagi kedudukan Al-Quran. Pembaharuan Islam di bidang pendidikan. Pendidikan pada masa Ibnu Taimiyah memiliki sedikit perubahan, yang dimana pada saat itu, banyak lembaga pendidikan pribadi atau umum yang didirikan oleh usaha dan donasi individual. Diterapkannya pola sanad dalam periwayatan hadis dan sistem ijazah yang wewenang pemberian mutlak di tangan guru. Pembaharuan Islam di bidang hukum. Metode yang digunakan Ibnu Taimiyah adalah metode salaf, bersumber pada Al-Quran dan hadis. Ibnu Taimiyah meletakkan hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, kemudian disusul oleh ijma. Metode ini oleh ucapan sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Ibnu Taimiyah lahir pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi, merupakan pemikir dan pembaharu Islam. Tidak banyak yang kontra dengan ide-ide yang beliau cetuskan, namun tidak sedikit pula yang pro dengan apa yang menjadi ide-ide dasar yang akhirnya menjadi pemikiran dan pembaharuan Islam yang beliau bawa.
Sekian video pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.